Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang fokuskan kamu dan overthinking tentang kamu. Kayaknya sih gitu temanya. Nanti aku cek lagi deh. Oke, ini general reading. Bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Udah itu aja. Dari kemarin aku nggak bikin video karena apa ya? Karena banyak kerjaan sih. Sama istirahat sedikit. Oke, kita langsung mulai. Sebelum masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu energi kamu ke seseorang yang overthinking dan fokuskan kamu. Kamu ke dia, kamu tuh suka tebar pesona ke dia. Kayak menunjukkan diri kamu atau caper-caper, cari perhatiannya bisa. Kalau cari perhatian jarak jauh mungkin lewat sosial media gitu ya, atau bikin status caper-caper supaya dia komen, replay, supaya dia react gitu. Pokoknya sesuatu banyak yang kamu lakuin. Kayaknya kamu udah menjauh sama dia, tapi sebenarnya kamu ada perasaan marah juga. Dan aku lihat malah kamu juga merasa terikat sama orang ini, merasa sudah berbeda hubungan kalian atau sikap kalian juga. Pernah ada komunikasi yang intens sih sebenarnya, tapi ada beberapa dari kalian tuh yang kayak agak males sama dia ya. Lumayan mixed feeling perasaannya. Dan kayaknya kamu juga ada feeling ke dia. Di sini tuh kayaknya ada kartu lover deh. Ya, ada lovers. Kamu ada feeling ke dia, dia pun begitu. Kalian sama-sama ada perasaan yang sama, mungkin sama besarnya. Sama-sama saling tertarik, sama-sama ada attraction, ya. Sama-sama pernah ada physical attraction, atau sebenarnya kalian tuh keduanya ada hasrat, passion, ada sexual attraction kayaknya. Kalau aku lihat dari gambarnya di sini, dua-duanya sama sih, sama-sama saling mengikat dan menarik dan tertarik. Oke, karena azan kita break dulu ya. Oke, sekarang kita masuk, kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia tuh diam-diam suka kepoin kamu, tapi dia kayak nggak mau berbuat apa-apa untuk kamu atau untuk hubungan kalian. Dia itu kayak menunjukkan kalau dia tuh nggak mau atau nggak suka sama kamu, tapi dia masih suka kepo atau ingat-ingat hal yang udah berlalu, hal-hal sebelumnya tentang kalian. Dia udah baper sama kamu, makanya dia tetap keep watching you, nggak bisa berpaling dan nggak bisa kalau nggak kepoin kamu. Dia tuh suka ngerasa negatif nih tentang kamu. Negatif tuh maksudnya kayak nggak enak hati, nggak enak pikiran, atau overthinking tentang kamu ya. Kayaknya energinya ada yang marah, kesel, emosi sama kamu. Bisa jadi dia seseorang yang udah menutup dirinya dari kamu, atau kayak dia menutup rapat-rapat mungkin feelingnya ke kamu ya. Dia kan overthinking dan fokusin kamu. Harusnya kalau overthinking dan fokusin sih harusnya punya feeling ya. Ada sih kayaknya feeling. Kalau aku lihat di sini sih yang sekarang feelingnya nggak terlalu besar ya. Tapi nanti kita lihat lagi aja ya. Di sini dia masih yang for fun ya, belum serius itu sama kamu. Dan dia merasa ada perbedaan di antara kalian, jadi dia kayak capek sendiri atau lelah nih hubungannya sama kamu. Tapi entah kenapa nggak bisa jauh dari kamu atau nggak bisa lepasin kamu gitu aja. Energinya ini masih kayak deket banget sama kamu ya. Aku nggak tahu dia menjauh atau deket, tapi di sini kayak masih terikat sama kamu. Padahal tuh dia sadar banget kamu sama dia ada perbedaan. Apapun lah ya perbedaannya, kalian deskripsikan aja sendiri. Nah, masalah perbedaan itu yang bikin dia capek, lelah, kayak give up juga. Tapi untuk jiwa dan fisiknya tuh rasanya nggak bisa jauh dari kamu ya. Apalagi ya,
dan dia tuh kayak apa ya, agak-agak ini gengsi atau mungkin egonya tinggi ya, jadi ibaratnya dia nggak mau lakuin apa-apa untuk hubungan ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Aku mau say sorry dulu kalau agak berisik. Aku nggak tahu kalian denger atau nggak keberisikan di sini. Cuma memang agak sedikit noise, berisik ya. Jadi maaf kalau agak berisik ya. Nah, kita masuk ke temanya ya. Seseorang yang fokuskan kamu dan overthinking. Di sini memang dia orangnya agak misterius sih. Nah, di sini nih mungkin soal perasaannya atau actionnya ke kamu. Kayak berubah-ubah gitu feelingnya. Kadang dia menunjukkan, kadang dia biasa aja nunjukin ke kamu. Kadang terlihat dia menginginkan kamu, tapi besoknya kayak gak mau effort. Nah, kayak gitu energinya. Orangnya ini sebenarnya mungkin ya agak introvert, jadi dia lebih suka kayak sendirian, lebih suka hal-hal yang menenangkan, damai-damai gitu ya. Orangnya terbuka deh kayaknya ke kamu, makanya energinya kayak agak misterius ya. Orangnya terbuka, tapi ada sisi dia lainnya yang kayak agak dia tutup atau dia nggak terbuka gitu ya. Dia seseorang yang tahu hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, magic, supranatural, atau dia orang-orang yang memang tahu tarot lah gitu istilahnya. Pokoknya ya mirip-mirip kayak gitu ya energinya. Tuh kan bener, baru aja aku bilang dia seseorang yang memang tahu astrologi, tahu zodiak gitu ya. Dia nih kayaknya suka flirtingin kamu atau menggoda kamu. Dia suka kasih kode-kode atau sinyal-sinyal caper, mungkin suka bikin status atau apa. Dan mungkin ya sikapnya ada yang sudah berubah sih. Tapi bisa juga memang dia seseorang yang pernah bertransformasi dalam hidupnya. Jadi hidupnya dulu biasa aja, tapi sekarang sudah banyak peningkatan, perkembangan atau pencapaian ya. Mungkin ada seseorang yang kayak ingin minta maaf deh. Minta maaf atau say thank you mungkin sama kamu. Nggak tahu karena apa, cuma aku ngelihat energinya kayak gitu. Ada seseorang yang ingin minta maaf. Orang ini tuh kayaknya sering banget mikirin kamu, sampai dia ngerasa beban mikirin kamu terus. Bisa aja kalau dia punya salah kan, jadi dia ngerasa beban, kepikiran terus soalnya. Oh my god, tadi kan aku bilang di sini kan, tadi aku lihat kartu ini, jadi kayak aku bilang dia seseorang yang pernah ada perubahan gitu atau transformasi lah dalam hidupnya. Tiba-tiba di sini dong ada transformation. Well, tadi tuh aku ngomong karena ya intuisi aku yang mau ngomong kayak gitu, tapi ternyata di sini dia ya gitulah. Di kartunya juga ada, ternyata dia pernah bertransformasi ya. Mungkin sekarang hidupnya lebih sukses atau lebih lebih sukses, berhasil gitu ya. Kayaknya dia seseorang yang pernah membiarkan kamu pergi, atau ya udahlah kamu pergi, ya udah gitu, pasrah gitu maksudnya. Dan di sini dia merasa bersyukur pernah kenal sama kamu. Dia sebenarnya ada beban ya kalau buat deket sama kamu atau kalau punya hubungan sama kamu. Dia merasa kamu itu beda dari wanita lain atau laki-laki lain. Ada kayak kamu unik lah atau beda lah. Mungkin perasaannya juga beda ke yang lainnya. Mungkin perasaannya tuh lebih besar, atau ya kamu lebih spesial mungkin dari seseorang yang pernah dia kenal atau orang-orang yang pernah dekat sama dia. Ini hubungannya sebenarnya ada yang baru sih. Ada yang baru misalnya gini, baru kenal terus langsung dekat, baru dekat terus langsung jadian. Atau ada yang baru kenal, baru dekat terus hubungannya kandas atau di ghosting. Pokoknya ada sesuatu yang baru di sini. Pada saat kenal atau baru deket itu merasa ada chemistry sama kamu. Ada chemistry atau dia benar-benar nice lah sama kamu. Atau dia se-happy itu, atau dia merasa ya senang aja gitu loh bisa kenal atau bisa deket sama kamu pas first time itu ya. Tapi ada juga yang baru awal-awal dia kayak agak memberikan batasan ke kamu nih.
Orangnya menyenangkan sebenarnya, cheerful, semenyenangkan itu. Tapi bisa juga mungkin dia dekat sama beberapa yang lainnya juga ya. Dia tuh bingung sebenarnya sama kamu, ngerasa ada batasan di antara kalian, dan dia ngerasa kayak beda aja gitu, beda visi misi, pola pikir atau apa. Jadi dia tuh mikirnya apa, kamu tuh apa gitu ya. Dia seseorang yang lebih fokus sama material things, kerjaan, karir ya. Tuh dia lebih fokus sama masa depan sebenarnya. Di sini ada sebuah pola pikir yang beda di antara kalian ya kayaknya. Mungkin kamu memandang sesuatu seperti apa, dia pun seperti apa. Dia tuh pernah dalam sebuah pilihan, dia harus memilih kamu atau memilih yang lain. Ada perbedaan, ada pilihan lah gitu maksudnya. Di sini ada seseorang yang sudah menutup dirinya gitu dari kamu, dan dia merasa sudah ada yang berbeda di antara kalian. Jadi ada yang menjauh atau menghindar, atau ada yang ingin pergi gitu loh di sini. Kalian tuh sebenarnya dekat, nggak jauh-jauh banget, tapi entah gimana ada jarak di antara kalian. Mungkin dia sempat mencari-cari kamu juga. Walaupun dekat tapi nggak jauh. Gimana sih ngomongnya? Walaupun kalian dekat, tapi kerasa tuh kayak jauh. Walaupun dekat, kayak ada batasan, ada sesuatu atau jarak atau apalah di tengah-tengah kalian itu. Dan dia merasa hubungannya ini ada sesuatu yang berbahaya di antara kalian. Ibaratnya kalau dia tetap dekat atau tetap ada hubungan sama kamu, ini tuh bahaya sebenarnya. Nah, mungkin itu ciri-ciri hubungan third party ya, biasanya. Ada yang beda lah. Dia merasa kamu sama dia tuh beda. Misalnya bedanya apa ya? Perbedaan sih banyak ya. Cuma lumayan terlihat jelas. Anggaplah beda usia lah ya. Kamu usianya berapa, dia berapa. Nah itu tuh cukup jelas perbedaannya di sini menurut dia. Walaupun berbeda, walaupun diam-diaman, kalian tuh kayak tahu isi hati masing-masing seperti apa, atau kamu tahu isi hati dia, dia pun begitu tahu isi hati kamu. Walaupun dia bersembunyi, menghilang atau pura-pura nggak peduli sama kamu, dia ini sebenarnya udah merasa terikat sama kamu dan belum benar-benar bisa lepas gitu aja. Walaupun ini hubungannya aku lihat agak renggang atau hubungannya sudah tidak baik. Tuh kan, di sini ada lagi kartunya sama. Pada saat dia ketemu sama kamu, mungkin dia ingin coba open new relationship kayaknya. Tapi dia juga punya pilihan yang lain atau dekat sama yang lainnya juga. Dia pernah mau coba hubungannya sama kamu, tapi kayak ya udah pengen coba aja gitu. Kayak modal nekat aja. Tapi nggak tahu kedepannya gimana. Dia seseorang yang sadar punya self love. Dia mencintai dirinya lah ya. Mungkin bisa dilihat dari dia cukup confidence atau percaya diri sama dirinya. Dia sangat peduli sama dirinya, memikirkan dirinya. Ada seseorang yang lagi di fase menyembuhkan, lagi healing. Nah, dia seseorang yang udah cukup damai sih sebenarnya sama dirinya, atau udah cukup stabil sama dirinya ya. Orangnya mandiri sebenarnya di sini. Dia suka menghayal, suka berhayal tentang kamu. Daydreaming, dia suka halu, berhayal. Atau mungkin kalian pernah pergi bareng atau traveling bareng kemana ya. Orangnya ini optimis, suka berelusi atau berhalusinasi. Suka banyak goals, banyak mimpi-mimpinya. Atau mungkin dia sering mimpiin kamu kali ya. Dia orangnya ambisius, optimis terhadap apa yang diinginkan. Nah, dia tuh ngerasa sebenarnya sama kayak kamu, equal. Jadi kayak misalnya dia ngerasa kamu tuh di 50 dan dia pun begitu. Jadi sama-sama 50. Kan ada kan orang yang suka merasa insecure. Misalnya dia ngerasa 30 tapi kamu 50 gitu. Nah, kalau di sini enggak, dia benar-benar ngerasa equal sebenarnya sama kamu. Mungkin ngerasa equalnya dalam berbagai aspek kali ya.
Tipe orangnya sebenarnya santai kayaknya, tapi dia lebih memakai logik realistis daripada memakai hati dan perasaan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang bekerja di bidang yang berhubungan sama hukum. Ada energi Libra di sini. Dia seseorang yang bingung dalam mengambil keputusan. Bukan berarti dia pelin-pelan, tapi memang orangnya tipenya kayak gitu ya, agak-agak membingungkan ya. Atau kayak nggak punya pendirian gitu kelihatannya, atau nggak bisa tegas lah, kan agak-agak pelin-pelan kayak gitu ya. Dia tuh kalau udah dekat, kalau udah punya hubungan sama seseorang, ini tipe yang susah banget buat move on. Ada mereka yang suka playing victim. Ada dari mereka yang suka play victim ya. Sebenarnya dia yang menyakiti kamu, tapi dia yang bilang ke orang-orang kalau dia yang paling merasa tersakiti di sini ya. Itu contohnya aja sih, contoh play victimnya ya. Pokoknya orangnya gitu, tipe-tipe yang play victim, agak-agak licik gitu ya. Pokoknya dia tuh suka punya trik tertentu lah gitu ya. Sebenarnya kamu sama dia, ada dari kalian itu yang pernah berkomitmen, pernah punya komitmen in relationship official, atau ya mungkin dia pernah ingin punya komitmen sama kamu. Maksudnya hubungan yang official, benar-benar yang kayak in relationship gitu loh, nggak yang PDKT doang atau deket-deket aja ya. Atau bisa juga dia seseorang yang mungkin pernah komit sama kamu ya dalam pernikahan gitu ya. Bisa aja sih. Dia tuh energinya sebenarnya pengen melepaskan kamu, tapi kayak susah banget gitu loh, kayak ketarik-tarik terus. Dia orangnya suka dengerin musik, suka dengerin lagu, atau dia suka posting lagu mungkin ya. Sebenarnya energinya orangnya cuek nih. Ada di sini seseorang yang ingin menghapus memori atau kenangan tentang kamu. Ada orang yang memang suka masak atau suka makan di sini. Orangnya intuitif ya, mirip yang tadi di awal aku bilang, dia tuh tahu hal-hal magic gitu ya, intuitif atau tahu tarot, atau dia pernah bacain kamu tarot gitu ya. Dia pernah baca tarot tapi dia tuh kepoin tentang kamu misalnya. Nggak tahu, aku ada energi kayak gitulah di sini. Orangnya agak keras kepala di sini. Orangnya agak keras kepala. Mungkin kalian sering ngobrol, sering bertukar kabar lewat telepati gitu ya. Dia tahu kabarnya kamu dari intuisinya yang bisa ngebaca atau menebak lah keadaan kamu seperti apa saat ini. Kalian tuh dulu ya sempat dekat atau pernah dekat. Ya atau kalian intinya dekat lah. Ini kan fokus dan overthinking tentang kamu. Bisa jadi ya saat ini dia lagi sering fokus atau overthinking, atau memang ya dia suka overthinking dan fokus, tapi sesekali aja. Pokoknya orang ini fokus dan overthinking tentang kamu. Nah, aku lihat kalian tuh pernah sedekat itu, ngobrol intens atau sering hangout bareng, mungkin bareng-bareng circle-nya juga, circle kalian. Orangnya seru, menyenangkan, komunikatif, punya jiwa social butterfly. Dia bisa deket, gampang beradaptasi sama siapa aja. Dan mungkin tipenya emang suka bertemu, suka main, suka nongkrong gitu ya sama orang-orang. Mungkin hubungan kalian gak begitu banyak berubah ya. Kayaknya stuck aja gitu, diam di tempat. Ya PDKT aja tapi nggak sampai jadian, atau hubungannya gitu-gitu aja tapi nggak serius, atau nggak ada ujungnya, atau nggak sampai menikah gitu, atau kapan nikahnya. Pokoknya hubungannya stuck di sini. Sebenarnya orangnya tuh tenang, suka kedamaian, nggak suka konflik, nggak suka debat atau argumen, nggak suka sebenarnya. Saking gak sukanya, dia tipe orang yang memang benar-benar cuek sama sekitarnya. Dia kayak gak mau denger apa kata orang, gak mau orang ikut campur masalah dia. Pokoknya tipenya benar-benar yang keep silent. Happy atau sedih ya, dia mungkin merasakan itu sendiri ya. Di sini seseorang yang memang jiwa feminin, energinya tuh cukup besar. Dia tipe yang care, peduli, mau menjaga, melindungi, mau merawat. Orangnya seperti itu. Ada yang orangnya anak rumahan,
Dan di sini dia itu mungkin ya tipenya itu yang sering galau, sedih atau cengeng, atau mungkin dia suka galauin kamu. Dia tipe yang punya power. Dia merasa punya power, punya kuasa ya atas hubungan ini. Jadi terserah dia mau deket kapan, mau pergi kapan, terserah. Tuh kan baru keluar di sini ambition, dia seseorang yang punya ambisi. Tadi kan aku ada bilang kalau dia tuh optimis dan ambisius. Tipenya memang yang tipe fighter, dia mau berjuang untuk hidupnya. Dan dia mungkin orangnya jujur, bertanggung jawab, suka bantu orang. Dan dia tuh sebenarnya masih mempertimbangkan hubungannya sama kamu ya. Belum yang serius itu kayaknya. Nah di sini dia itu merasa kesepian atau kehilangan, hampa aja gitu loh hidupnya, kayak kosong karena nggak ada kamu, atau memang ya dia ngerasa kayak gitu hidupnya kosong, hampa. Di sini dia tuh sebenarnya udah baper sama kamu sih. Orangnya itu ini ya, kalau ngerjain apa-apa cepat, geraknya cepat, dan dia sangat excited sama apa yang dia lakukan. Dia pernah ini kayak berpindah tuh, misalnya dia asli orang Jakarta tapi dia pindah ke Bali untuk pekerjaan atau apa gitu. Pokoknya di sini ada seseorang yang pernah berpindah, bisa pindah kerja, pindah tempat tinggal, atau dari desa ke kota atau apalah, pokoknya pernah ada movement. Atau bisa jadi pas dia kenal sama kamu, mungkin dia lagi move on dari seseorang, dari masa lalunya. Dan di sini itu ada hubungan yang berkembang. Sebenarnya orangnya tuh baik ya, baik hati orangnya, apa ya? Kamu bisa lihat lah, hatinya mungkin tulus, apa yang dia lakukan tuh benar-benar dari hatinya. Oke. Kenapa sih kira-kira dia itu fokusin kamu dan overthinking tentang kamu? Karena sebenarnya dia tuh masih pengen kamu perhatian ke dia, atau kamu tetap memperhatikan dia, atau ya dia masih pengen gitu loh cari-cari perhatian ke kamu. Tapi lebih ke dia pengen diperhatiin sama kamu, atau kamu jangan lupa lah sama dia, atau kamu tetap memperhatikan dia lah, intinya gitu. Di sini ada orang yang kayak sedih banget. Dia mungkin galau atau sedihin kamu ya. Dia merasa begitu berat atau ada beban yang dia rasakan tentang kamu ini. Kenapa fokus dan overthinking ya? Karena dia nggak bisa lepas pikirannya dari kamu. Mungkin ada sesuatu yang pengen dia lakukan ke kamu, tapi kayak masih dia tahan-tahan. Nah, harusnya kan bisa aja, harusnya dia action. Harusnya mungkin dia action atau melakukan sesuatu, tapi dia tahan-tahan ya, jadinya dia kepikiran sendiri gitu kan. Kenapa dia overthinking? Ya karena dia merasa kehilangan kamu sih, aku lihat di sini. Di sini ada seseorang yang apa ya, kayak bingung ya. Bingungnya tuh dia ingin lanjut sama kamu atau ingin menjauh dari kamu. Jadi kayak bimbang, ini mau stay or leave, atau pengen diterusin atau udahan aja. Kan jadi bingung ya mau ngapain. Dia overthinkingnya ya karena sebenarnya dia punya beberapa pilihan, tapi entah gimana hatinya dan pikirannya tuh lebih intunya ke kamu gitu loh, daripada ke yang lainnya. Sebenarnya mungkin dia ada masalah ya, tapi jadi kayak dia butuh seseorang, sedih atau ada masalah, nah dia tuh kayak butuh seseorang yang bisa support dia atau kasih perhatiannya dia, dan dia tuh ngerasanya butuhnya tuh sebenarnya tuh kamu gitu loh. Dia terbayang-bayang sama kamu sih,
Kayak kamu tuh menghantui pikirannya, makanya dia tuh fokusin kamu terus dan overthinking. Dia kepoin kamu kan, jadi semakin dia kepoin ya semakin dia kepikiran, semakin dia ngerasa hatinya gak enak. Nah, kamu itu kayaknya the one-nya di hatinya saat ini. Jadi ibaratnya kamu tuh satu-satunya orang yang mencuri perhatiannya, mencuri hatinya, atau punya tempat spesial lah di hatinya. Dia sangat menikmati ada happiness pas deket dan punya hubungan sama kamu ini. Dan kamu tuh kayak membawa warna baru dalam hidupnya. Mungkin ya dia gak pernah merasakan ini sebelumnya. Ada perasaan seseorang yang bertumbuh dan berkembang di sini. Mungkin tadinya biasa aja nih sama kamu, tapi kok lama-lama perasaannya semakin besar. Tapi kok lama-lama dia merasakan sesuatu yang berbeda gitu loh di perasaannya sendiri. Dan ada seseorang yang ingin bertemu mungkin sebenarnya sama kamu. Kamu tuh mungkin seseorang yang punya nilai lebih di mata dia dibanding yang lain. Dan aku lihat ada seseorang yang mungkin ya berubah, berkembang atau introspeksi gara-gara kamu nih. Ibaratnya dia mungkin sebelumnya kayak gimana, pas dia kenal atau dekat sama kamu, ada sesuatu dalam diri dia tuh yang berubah, berkembang atau berubah lebih baik lah gitu maksudnya. Dia mungkin ya energinya tuh ada yang negatif atau toksik, tapi mungkin kalau kamu positif, jadi ibaratnya apa ya, ya itu ibaratnya ada sesuatu yang berbeda di diri kamu dan itu mungkin bisa merubah dia. Jadi gimana dia nggak overthinking gitu kan, gimana dia nggak kepikiran kalau kamu ternyata adalah salah satu alasan dia bisa berubah, atau kamu yang memang merubah dia. Ada seseorang yang ngerasa kamu tuh salah satu orang yang cukup penting, very important person dalam hidupnya. Ada seseorang yang ingin bicara sebenarnya sama kamu di sini. Dia nggak bisa lepas ikatannya dari kamu. Mungkin terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya hatinya rapuh dan sebaper itu. Ada seseorang yang merasa kamu itu rumahnya, tempat dia kembali. Dia sedih, happy atau apa, dia tuh sebenarnya pengennya tuh ya baliknya ke kamu gitu loh. Mungkin dia pernah kenal siapapun sebelumnya, tapi entah gimana hati dan pikirannya ke kamu lagi. Ada seseorang yang ngerasa kamu tuh sudah merubah dia menjadi lebih dewasa, sosok yang dewasa. Mungkin sebelumnya dia childish, terlalu kanak-kanakan ya. Orang ini pernah dibantu kayaknya sama kamu, pernah ditolongin, makanya dia nggak bisa gitu ya kalau nggak kepikiran kamu juga. Ada seseorang yang berubah pikirannya atau pola pikirnya atau mindsetnya itu karena kamu. Nah, ada seseorang yang merasa kamu tuh kayak memberi pencerahan atau dia tercerahkan, atau kamu memberikan cahaya buat dia. Jadi orang ini merasa adalah perubahan di dalam dirinya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya dia, seseorang yang fokus dan overthinking tentang kamu. Ada zodiak Pisces, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer. Inisial hurufnya ada huruf N, R, V, F, B, X, Z, G, dan C. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan menghibur. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.